Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuruni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo semuanya, aku Timo. Aku Eca. Kita dari Cool Warrior of God. Cak, menurut kamu cool itu apa sih? Menurut aku, cool itu adalah tempat di mana kita bisa sharing, kita bisa bertumbuh, kita bisa dibentuk, serta di mana tempat kita bisa ditumbuh. Wah, keren banget ya. Bener banget. So, buat teman-teman yang aktif SMP dan SMA, Yuk gabung bersama kami di Cool Warrior of God. See you. God bless you. Shalom, nama saya Yunita. Saya dari Cool Single Mom. Dulu saya sebelum bergabung di Cool Single Mom itu saya mengalami kepahitan dengan suami saya, dan karena kehidupan mengalami kekerasan dari suami saya dan anak saya, jadi saya tuh benci dan selalu gampang emosi jadinya. Setelah saya bergabung dengan Cool Single Mom, banyak yang saya pelajari di Cool Single Mom. Dari saya belajar dari kesaksian teman-teman di Cool yang banyak menguatkan saya dan memberi masukan-masukan serta motivasi-motivasi yang positif dari Gembala
Bu Rini maupun Gembala Bu Hani yang banyak mengajarkan saya bagaimana cara mengampuni dan melepaskan pengampunan itu sungguh-sungguh, tidak hanya dari mulut saja tetapi dari hati. Dan hal itulah yang membuat saya sekarang merasa bebas, merasa tenang, merasa damai, dan percaya pemulihan telah terjadi, Tuhan beri dalam hidup saya dan anak saya. Mari teman-teman kita bertumbuh di Cool Single Mom dan kita alami semua mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semangat. Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, semuanya yang belum tergabung, terhisap di dalam Cool. Ayo kita gabung, terhisap dalam Cool di masing-masing bagian supaya dimuridkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, boleh sambil lambaikan tangan kita katakan shalom. Haleluya, kita semua yang ada di tempat ini siang hari ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan siang hari ini hati kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang kami rasakan setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada siang hari ini di tempat ini. Bukan karena kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah siang hari ini menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan Yesus. Untuk kami boleh naikkan pujian syukur kami yang terbaik Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di hati setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang bernaung dan berkuasa atas segala pujian dan penyembahan kami ini Tuhan Yesus. Biar kami mau bawa yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana
hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Boleh beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari sama katakan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Biar siang hari ini kita minta sama Tuhan. Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
lagi katakan ku perlu Kau Tuhan. Kami butuh Engkau menjamah hati setiap kami Tuhan Yesus. Jamah hati setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami butuh Engkau dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang menenun kami dan Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan Yesus. Engkau mengerti hati kami. Engkau mengerti setiap jeritan doa kami ya Bapa. Hanya Engkau yang kami perlukan ya Bapa. Amin.
Hinanana maya shanda kanana maya shandara barala maya shande. Shandara barala 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 barala. Hinamaya manana kanana maya shandara maya sande. Hinamaya shandara manana manana manala barala barala barala. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau ya Bapa. Sebab siapakah kami ini Tuhan Yesus? Sebab siapakah kami ini Tuhan Yesus? Kalau bukan Engkau yang memilih setiap kami Tuhan Yesus. Kami bukan siapa-siapa ya Bapa. Kalau bukan Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apapun ya Bapa. Dan biarlah siang hari ini Tuhan Yesus, kami nyatakan kami perlu Engkau lebih dari apapun Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau ya Bapa, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Shananana maya sade, haleluya. Shanana maya so, hiana maya shande, hiana maya shanana baso, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari naikkan sembah kita Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan sembah syukur kita karena kebaikan Tuhan. Mari naikkan sembah syukur-Mu, mari agungkan Tuhan siang hari ini. Mari naikkan persembahan terbaik-Mu buat Tuhan. Shanana namaya namaya so, hiya namaya shande, hiya namaya namaya sande. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Namaya
Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sambil angkat kedua tangan kita tinggi, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan sungguh besar, sungguh besar. Sungguh besar Engkau Tuhan. Yes Lord, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah karyamu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh besar Engkau bagi hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan Yesus, di tempat ini, siang hari ini Engkau ada untuk melawat setiap kami. Dan Engkau ada untuk bersama-sama dengan kami menari di atas puji-pujian setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Yang ada di tempat ini adalah anak-anak yang diberikan kuasa dari Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami siang hari ini boleh memuji, menyembah Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya melihat di tempat ini ada 500 orang, tapi suara tepuk tangannya kayak seperti 5 orang Bapak Ibu Saudara. Coba kita dengar suara 500 orang bertepuk tangan di tempat ini. Haleluya. 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 Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mungkin tadi kita kursinya sebelahnya masih kosong, tapi sekarang sudah ada yang duduk di sebelah kita. Mari kita bersapa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Colek-colek dulu gitu ya, shalom gitu ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini luar biasa, amin. Amin. Boleh tanya juga ke kiri kanannya. Katakan, sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap menyenangkan Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyatakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri yang katakan. Ku diberi kuasa berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Dia, Allah Raja yang luar biasa. Haleluya.
kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, 10 tahun dari sekarang ya, atau 1 dekade ini Bapak Ibu Saudara, di tahun 2033 itu merupakan penggenapan 2000 tahun di mana Tuhan sudah mati di kayu salib, bangkit naik ke sorga, dan juga peringatan hari Pentakosta yang pertama. Dan kita akan di tahun-tahun ini kita akan mendapatkan tahun-tahun yang luar biasa karena pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Amin. Amin. Dan tahun ini kita diberikan tema khusus dari Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Yang mau bangkit jadi pemenang katakan yes. Yang mau bangkit jadi pemenang katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Mari pemenang katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari para pemenang di tahun ini sama-sama kita nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Amin. Dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Para pemenang, para prajurit-prajurit Tuhan. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, amin. Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Siap lompat buat Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi katakan haleluya. 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 Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Sekali lagi dengan iman katakan kita lebih dari pemenang. Prajurit pemenang dalam tahun ini katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya di tahun ini kita akan bangkit dan menang. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan ke kanan kiri kita katakan tahun ini kita akan dipimpin Tuhan untuk bangkit
dan jadi pemenang. Sekali lagi katakan, tahun ini kita akan dipimpin Tuhan untuk bangkit dan jadi pemenang. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba saatnya kita untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita deklarasikan. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar ini menjadi deklarasi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bahwa di tahun ini Tuhan Yesus kami mengambil bagian di pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terdahsyat ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami bisa melalui ini, kami bisa menjadi insan Pentakosta karena Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang memberikan kuasa bagi setiap kami Tuhan untuk menuntaskan amanat agung ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang waktunya bagi setiap kami Tuhan Yesus untuk mempersiapkan yang terbaik ya Tuhan. Yang akan kami berikan ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Dan Engkau berkati berlipat kali ganda. Ini persembahan syukur kami di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara dan kita akan memberikan persembahan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan,
surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati, Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Satu di hatiku. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Shana baralaba yana baralaba. Uraba shana bakana bayana baralaba. Urabebe baba lebih dalam lagi Roh Kudus, lebih lagi hadirat-Mu. Oh ya nama kana bayana baralaba. Urapan-Mu, kuasa-Mu. Yesus, 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 glory. Jamahan-Mu yang kuat. Roh Kudus, glory. Shadamaya nama. Kami rindukan lawatan-Mu siang hari ini. Kuasa Roh-Mu yang menjamah setiap hati kami.
membangkitkan iman kami, mengobarkan spirit kami untuk tetap percaya penuh kepada firman Allah, percaya penuh kepada janji Tuhan. Apapun kejadian peristiwa yang ada, Tuhan tidak merencanakan kekalahan dan kegagalan. Tuhan sedang membawa kami kepada kemenangannya. Dan biarlah setiap kami apapun yang sedang terjadi, Tuhan bangkit menjadi pemenang. Sebab Tuhan setia menyertai setiap langkah kami. Tangan Tuhan kuat memegang hidup kami. Bahkan tangan Tuhan sedang membawa kami menuju kepada kemenangan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Sebab mukjizat masih terjadi bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa bangkit dengan pengharapan yang baru. Sebab tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami andalkan, Allah yang hidup, Allah yang mengatasi segala sesuatu dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, membangkitkan dan menggerakkan iman kami untuk melihat perkara-perkara besar atas hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom semuanya. Bagaimana keadaanmu siang hari ini? Siapa yang membuat hidupmu menjadi dahsyat dan luar biasa? Apa buktinya? Saya ada di sini. Jadi kalau nggak ada di sini nggak dahsyat. Loh, pemain keyboard jangan pergi dulu. Halo. Ya, pemain keyboard tetap di tempat, saudara. Dalam kebaktian yang pertama jam 1 ini saya rindu sampaikan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memberikan energi kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, energi tak bisa lepas ya dari kehidupan setiap makhluk hidup, saudara. Termasuk manusia, termasuk juga tumbuhan, binatang, hewan, saudara. Itu bisa hidup karena ada satu energi di dalamnya, saudara. Bahkan benda mati, saudara, ini bagian benda mati. Ya, sound system, loudspeaker ini, saudara. Ini juga membutuhkan energi. Mobil yang adalah benda mati bisa berjalan, bisa bergerak, sepeda motor. Benda mati bisa bergerak, bisa berjalan karena ada energi. Nah, siang hari ini siapapun engkau membutuhkan energi dari Roh Kudus, katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus. Para cendekiawan, para ilmuwan berkata begini, energi merupakan penyebab perubahan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang rindu? Haleluya, hari esoknya terjadi perubahan, boleh lambaikan tangan. Saudara rindu terjadi perubahan dalam hidupmu? Menjadi lebih baik, menjadi sangat baik, menjadi sangat-sangat baik, membutuhkan energi. Sebab energi adalah penyebab daripada sebuah perubahan. Energi penyebab dari setiap perubahan. Baik secara pribadi, secara individu. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dalam apapun yang kita kerjakan. Membutuhkan Roh Kudus. Setuju katakan amin. Oleh sebab itu mari kita melihat Alkitab kita dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Mengalirlah. Tan, nyanyimu kayak orang gak makan 3 hari 3 malam aja. Tadi berangkat sini udah makan belum? Yang kuat, 1, 2, 3. Mengalirlah. Ya, mengalirlah. Ini terus mengalir. Ya, di hidup. Oke, kita baca ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Siapa yang rindu Roh Kudus lebih lagi mengalir dalam hidupnya? Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Seharusnya kalau melihat profil latar belakang daripada murid-murid Yesus, 7 diantaranya nelayan. Termasuk Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Itu latar belakangnya nelayan. Ada lagi latar belakangnya pemungut cukai. Siapa namanya? Matius. Jadi sebetulnya secara akademisi, secara kasta dalam kehidupan, murid-murid Yesus itu orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Karena zaman itu ada kelompok-kelompok yang memang orang-orang ke atas, menengah ke atas. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, saudara. Nah sudah dikasih, tapi dikatakan kalau kamu menerima kuasa, hidupmu akan berbeda, hidupmu akan berubah, pelayananmu akan berubah. Setuju katakan amin? Keadaanmu akan berubah. Sebab energi itu penyebab setiap perubahan. Haleluya. Apalagi Tuhan merencanakan tahun ini, apapun keadaanmu, engkau akan bangkit dan menjadi pemenang. Haleluya. Pernah jadi pemenang belum dalam kehidupan ini? Pernah belum? Sering atau enggak? Sering atau jarang? Sering. Menang apa? Apapun gayamu. Tahun ini engkau juga akan jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya lanjutkan slide yang ke 1, 2, 3, 7, ke 7 langsung aja ke 7. Kok dipangkal? Gak apa-apa saudara. Udah jam 2 lewat 5 saudara ya. Haleluya. Dari mana energi keberanian Daud melawan Goliat yang sudah 40 hari merendahkan bangsa Israel? Nah ini. Jadi waktu itu Filistin berperang melawan Israel. Dan mereka sepakat 1 lawan 1 yang menang berarti juga sudah menang atas kerajaannya. Filistin yakin dengan memberikan Goliat, orang yang tingginya di atas rata-rata saudara. Merasa kalau 1 lawan 1 pasti yang menang Goliat, sehingga Israel kalah dan semua kerajaannya akan dijajah oleh Filistin. Hari pertama Goliat maju, Israel gak ada yang maju. Hari kedua Goliat maju, Israel gak ada yang maju. Hari ke-15, hari ke-20 gak ada yang maju. Semua pada takut. Kasih tahu kanan kirimu kayak kamu kadang-kadang. Goliat, raksasa, tantangan yang hebat. Haleluya. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mau berkat yang biasa-biasa atau berkat yang besar? Yang besar atau yang biasa-biasa? Itu pantesan masalahmu besar. Tantanganmu besar. Haleluya. Tapi tidak apa-apa ya. Kita naikkan pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Terus imanku bersepakat, ku terima apa? Kemenangan. Hari ini kau sedang menghadapi Goliat dalam bisnismu, Goliat dalam usahamu, Goliat dalam rumah tanggamu, Goliat dalam pekerjaanmu, Goliat dalam pendidikanmu, Goliat dalam keuanganmu. Dari mana energi Daud sehingga dia berani menghadapi Goliat, musuh yang sulit untuk ditaklukkan, yang sudah 40 hari gak ada satu orang pun Israel berani menghadapinya. Saya yakin dan percaya oleh karena urapan kuasa roh Tuhan dalam hidupnya. Setuju katakan amin. Berikutnya, dari mana energi Daud untuk menggenapi nubuatan menjadi raja? Saudara, kalau engkau pergi ke Israel hari ini, engkau dapati bahwa Bethlehem, tempat Daud dilahirkan dan dibesarkan itu, saudara, Bethlehem itu di luar kota Yerusalem, masih keluar kota Yerusalem, ke timur lagi. Dan hari ini daerah Filistina, apalagi ribuan tahun yang lalu.
Ya. Daud hanya seorang anak udik, anak desa. Tapi elok rupanya dan pipinya kemerah-merahan kayak Singer yang ada di sini tadi. Agak glowing, saudara. Sebetulnya kalau menurut fisik, geografi, Daud mah orang kampung. Nggak mungkin, mau jadi raja nggak mungkin. Tapi nubuatan sudah terjadi oleh 1 Samuel 16 ayat 12-13. Kamu akan jadi raja ke depan. Nah, janji Tuhan buat saudara dan saya, engkau akan punya masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh harapan. Setuju katakan amin? Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menyertai. Bakulmu diberkati, ternakmu diberkati, rumahmu diberkati. Kemanapun kau pergi, engkau akan diberkati. Nah, tapi bagaimana supaya itu terjadi? Haleluya. Tidak semudah membalikkan tangan untuk meraih apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi butuh energi. Tadi worship leader ngomongnya agak halu, tapi saya percaya itu. Saya lihat ada 500 orang, saya percaya tempat ini akan ada 500 jiwa yang beribadah di GBI Basura. Setuju berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dari mana energi untuk menjadikan itu menjadi nyata? Satu lagi, dari mana energi Daud dalam menciptakan mazmur bagi Tuhan? Padahal mazmurnya itu banyak mengalami masa-masa yang sulit. Walau kok nggak cocok suara saya? Kamu main di mana, bro? Walau 1000 rebah, kau tetaplah walau 10 nanku takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira keadaanmu sama keadaan Mazmur 91 lebih berat Mazmur 91 atau lebih berat keadaanmu? Hah? Mazmur 90? Kasih tahu kanan kirimu, kenapa kamu lebay? Keadaan kita belum melihat 1000 orang rebah sebelah kiri. Di keadaan kita belum melihat 10.000 orang rebah sebelah kanan. Tapi saya yakin dan percaya semakin sulit arena yang kau jalani dalam hidupmu, justru disitulah kemuliaan Tuhan makin dahsyat. Haleluya. Dari mana energi Daud untuk dia bisa menciptakan, saudara, masa-masa yang kelam dalam perjalanan hidupnya? Sekalipun aku tak takut. Cukup, kasih tahu kanan kirimu, nyanyi mutok yang mantap. Pulang dari sini. Sekalipun Tuhan izinkan masuk dalam lembah yang paling kelam, engkau tidak menyanyikan lagu-lagu putus asa, lagu-lagu kekecewaan, tapi lagu-lagu pengharapan dan penuh keyakinan. Katakan amin. Mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Pertanyaannya, energinya Daud itu dari mana? Saudara, bukan berarti kalau engkau sudah benar di hadapan Tuhan, sudah cinta Tuhan, sudah rajin ke gereja, rajin melayani, tidak punya masalah. Oh tidak, saudara. Masalah akan tetap selalu ada dalam perjalanan kehidupan kita sampai dengan garis akhir kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita membutuhkan tadi energi, penyebab dari setiap perubahan. Energi yang menyebabkan perubahan yang baik, yang benar dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, dari mana energi Daud sehingga engkau tidak takut menghadapi Goliat?
Engkau bisa meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Tahun ini tahun kemenangan. Apapun kesulitanmu, keluar sebagai pemenang. Apapun kesukaranmu menjadi pemenang. Yang kuat. Apapun tantanganmu tetap menjadi. Apapun lembahmu tetap menjadi. Haleluya. Pemenang. Yang pertama, energi kehidupannya terbangun dari kesukaannya menyembah Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Sampai di situ. Ini lagu ini hidup ketika saya mungkin karena COVID, seminggu gak bisa ngapa-ngapain, makan susah, tidur susah, badan sakit semuanya. Itu hari pertama tanggal 15 Maret tahun 2020. Pelayanan seperti ini saya tumpang tangan orang, malamnya saya seperti itu. Lagu ini hidup. Beberapa waktu kemudian juga ketika istri dan anak saya juga positif, nih lagu ini hidup. Nah hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Bisa jadi persoalan itu membuat engkau makin jauh dengan Tuhan. Jumat kemarin saya ketemu dengan seseorang. Dia menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Karena dia merasa sudah buat baik sama Tuhan. Mati-matian cinta Tuhan, tapi dia menghadapi kenyataan bahwa papanya kena kanker. Kenapa kau izinkan ini? Kenapa kau izinkan ini? Persoalan bisa membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya jemaat GBI Pasura, apapun persoalan membuat engkau makin melekat dengan Tuhan. Tapi persoalan juga bisa membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Makin cinta sama Tuhan. Daud banyak persoalan. Daud banyak tantangan. Daud banyak pergumulan. Kasih tahu kanan kirimu. Kayak hidupku. Tetapi Daud memilih. Untuk makin intim, makin melekat. Makin banyak dalam hadirat Tuhan. Bukan karena Daud punya banyak waktu, enggak juga. Saudara, dia seorang raja yang paling sibuk, banyak meeting, banyak tugas, banyak kerjaan yang diselesaikan. Tapi dia berkata di dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali sehari. Karena dia tidak mau hidupnya diseret oleh pergumulan, oleh tekanan, oleh tantangan untuk makin jauh dari Tuhan. Justru tekanan tantangan itu menjadikan dirinya untuk makin melekat dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Siapa yang rindu pulang dari tempat ini, hidupmu makin melekat dengan Yesus. Ku perlu Kau. Yang kuat. Menjamah hatiku. Ku perlu Kau. Apapun persoalan dalam keluargamu, katakan hanya Engkau mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ya. Yosafat ketika menghadapi tekanan yang hebat karena ada 3 koalisi kerajaan bersepakat untuk menghancurkan dan membinasakan kerajaannya. Maka Yosafat membawa keluarga demi keluarga untuk makin datang melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, jangan buat keputusan yang salah. Engkau membutuhkan energi untuk terjadi perubahan yang benar. Yang pertama, energi itu didapatkan ketika engkau ada di dalam hadirat, di dalam penyembahan akan Tuhan. Yang kedua, menjaga keintiman dalam doa setiap pagi.
Setiap kita punya pagi hari loh, awas kau. Enggak Pak, bangun saya jam 10, jam 12 siang. Hei! Ibu saya berpesan begini, kalau kamu bangun siang, berkatmu dipatok. Lu kok sama ajarannya? Ayo, bangun keintiman dalam doa. Orang yang berdoa adalah orang yang tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang tetap mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang meyakini perjalanan hidupnya disertai oleh Tuhan. Dan orang yang berdoa adalah orang yang meyakini ada mukjizat dalam hidupnya. Haleluya. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, Daud berkata, Tuhan, setiap pagi aku mengatur persembahanku. Setiap pagi engkau mendengar seruanku. Dan setiap pagi aku menunggu-nunggu. Kalau hari ini karena tekanan, beban yang berat dalam hidup membuat engkau mulai mengabaikan, mulai malas, mulai meninggalkan kehidupan doa, kembali. Lihat kanan kirimu, katakan kembali. Kembali berapa Pak? Hei, ini bukan uang. Balik dalam kehidupan doamu. Dulu sih Pak, saya udah pernah Pak, rajin berdoa. Bukan dulu, sekarang. Haleluya. Tapi saya berdoa hari-hari ini, jam-jam doamu makin luar biasa dengan Tuhan. Saudara, keintiman itu perlu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terus menerima kekuatan dari Tuhan. Apalagi lihat wajahmu. Halo, pasti pengen mengharapkan berkat yang besar dan banyak. Amin. Pantesan masalahmu besar dan banyak. Ya. Butuh doa. Nyanyikan pujian. Hidupku nah ini yang penting ini. Tanda mukjizat. Nah sampai sini dulu. Siapa yang mau setiap langkahnya disertai mukjizat Tuhan? Percaya mukjizat masih ada? Percaya mukjizat pasti terjadi? Jadilah sesuai dengan imanmu. Nih, jaga keintimanmu. Suami makin menjengkelkan, tetap intim dalam doa. Istri makin cerewet, oke enggak apa-apa saya ikutin kalian. Tetap intim dengan Tuhan. Pendapatan makin, lah gayamu, itu kata-kata iman atau fakta? Pendapatan makin bertambah, tetap makin intim dengan Tuhan. Pendapatan makin menurun, tetap intim dengan Tuhan. Beban makin berat, tetap intim. Nih Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang lagi diuji. Sedang diuji. Tapi biarlah yang kedua, energi yang membuat setiap perubahan dalam hidup kita tetap ada dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, Daud selalu menjaga hidupnya berkenan di hati Tuhan. Bukan berarti Daud tidak pernah jatuh. Yang banyak berbuat dosa nggak usah angkat tangan. Tetapi yang hari ini hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari angkat tangan. Amin. Apapun dosamu, walaupun merah seperti kirmizi, diubah oleh darah Yesus menjadi kuning, putih seperti salju. Ku telah mati. Berikutnya. Kenapa harus tinggalkan cara hidup yang lama? Semua. Sudah, cukup sampai ini, lanjutkan di rumah. Kamu kalau nyanyi di gereja meyakinkan emang.
Tapi saya percaya nyanyimu di rumah juga lebih meyakinkan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Ya. Stop. Berhenti. Tidak lagi. Untuk melakukan dosa. Sebesar, seberat apapun kalau engkau datang kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hati dan pertobatan. Tuhan akan membuka hati dan membuka tangan menerima engkau apa adanya. Perkenanan hidup penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan harapkan kita menerima kuasa, urapan, anointing, kekuatan dari Roh Kudus sementara kita masih menyukai dosa. Haleluya. Dalam renungan saya yang setiap pagi saya terus konsisten untuk membuatnya. Seringkali kalau orang mau buat dosa, lihat depan, lihat kanan, lihat kiri, lihat belakang. Kenapa begitu pengalamanmu? Ayo. Nah itu, takut dilihat orang. Tapi saya mau tegaskan sama saudara. Sekalipun istrimu tidak lihat, bapak-bapak, orang tuamu tidak lihat, anak-anakmu tidak lihat, Tuhan tetap lihat. Hai ibu-ibu, sekalipun suamimu tidak lihat, anak-anakmu tidak lihat, tetanggamu, temanmu, sahabatmu tidak lihat, Tuhan tetap lihat. Hai anak-anak, sekalipun orang tuamu tidak lihat, Tuhan tetap lihat. Bahkan Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Oleh sebab itu lebih baik bereskan di hadapan Tuhan. Supaya engkau menerima kuasa, energi yang menciptakan perubahan seperti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Daud, dia pikir nggak ada yang tahu apa yang dilakukan sama Batseba, apa yang dilakukan terhadap Uria suami Batseba. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mengetahui. Satu kali saya menulis renungan tentang Tuhan akan ungkapkan, Tuhan akan singkapkan, sehingga semua orang menjadi tahu. Lebih baik kalau Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus templak, Roh Kudus beritahukan apa kesalahan kita, lebih baik dengan kerendahan hati datang di hadapan Tuhan meminta ampun, maka Dia Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, katakan amin. Supaya apa? Kehidupan kita berkenan di hati Tuhan. Dan kalau engkau menjadi bejana yang berkenan, Tuhan tidak ragu-ragu untuk menumpahkan, mencurahkan rohnya, power, kekuatan dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Saya akhiri dengan ini. Api besar Roh Kudus terus berkobar-kobar dalam diri kita. Setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Pesan yang kuat hari ini. Kau lihat sebesar apapun yang ada dalam rumah tanggamu. Kau lihat sebesar apapun yang ada di dalam pekerjaan dan bisnismu. Kau lihat sebesar apapun yang ada di dalam keuanganmu. Engkau memiliki energi untuk berani menghadapinya. Mengalahkan dan menumbangkannya. Seburuk dan separah apapun keadaanmu, engkau bisa meraih apa yang dijanjikan Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Dalam setiap kejadian dan peristiwa engkau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan di tengah lembah-lembah yang paling kelam dalam hidupmu, engkau tetap bisa menyembah Tuhan. Menaikkan mazmur pujian dan pengagungan bagi Allah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Mari saya undang bangkit berdiri. Katakan, ku menyembah Yesus. Glory. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Kemenangan terjadi dengan di sepenuh hati. sini. Katakan, ku Ku yakin. yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Kau nyata di sini. Ya. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tanganmu. Nyatakan isi hatimu kembali. Katakan, ku Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan. Kemenangan Lebih lagi. di sini. Oh, ku yakin, ku yakin. Yakin Kau hadir di Yesus, sini. reda basende bapak-bapak nama. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Roh Kudus engkau bekerja. Kau nyata di sini. Haleluya. Kemenangan Mari sembah Dia terjadi. dengan bahasa roh yang kuat. Para makana mayana bara-bara. Bapak-bapak, seda bapak-bapak. Penuhi dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan energi kuasa. Mengalir dengan kuat. Mencabar dengan kuat. Yesus, Yesus. Seda, oh, rabashe. Haleluya. Haleluya. Yesus, 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 lebih lagi. Orang lama ya nama lama. Terima kuasa itu. Kuasa yang membuat perubahan. Kuasa yang menyebabkan perubahan. Orang nama ya nama lama. Yesus. Yesus. Hallelujah. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Fall in this place.
Tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Katakan Yesus, haleluya. Haleluya. Tundukkan kepalamu, dengar baik-baik. Engkau akan punya keberanian menghadapi Goliat sebesar apapun dalam hidup. Engkau akan punya gairah, punya semangat untuk meraih apa yang menjadi janji Tuhan. Tahun ini tahun kemenangan. Engkau tidak akan menjadi lemah ketika ada di lembah. Tetapi justru itu mendorong engkau semakin melekat dengan Tuhan. Makin intim dengan Tuhan Yesus. Engkau tahu apa yang dialami oleh anak-anakmu siang hari ini, Roh Kudus. Jamah. Lebih dalam lagi. Berikan kekuatan lebih besar lagi. Sehingga kami boleh melihat terjadinya perubahan demi perubahan. Setiap perubahan sesuai dengan janjimu, sesuai dengan firman-Mu. Tergenapi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan, dalam apapun yang dikerjakan. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan Yesus buat atas setiap kami. Meteraikan firman-Mu dengan kuat dalam hidup kami. Makin hari biarlah kami makin intim dengan Engkau. Makin hari makin kokoh di dalam doa. Makin hari hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya kami kembalikan bagi nama. Roh Kudus, kerjakan yang terbaik atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya keluar menjadi pemenang. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati melalui firman-Nya pada siang hari ini? Boleh lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak untuk pelayanannya hari ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam pelayanan dan dalam keluarga dan dalam apa yang dikerjakan selalu berhasil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bila ada boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, ada di belakang. Haleluya, selamat datang Bapak Ibu. Bagi para pengerja boleh menyambut. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Untuk pengumuman di hari ini Bapak Ibu Saudara, ibadah Cool Kids akan diadakan setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom. Untuk link bisa didapatkan melalui KKSM atau dari Sekretariat Gereja. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan persembahan kita, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan Yesus kami boleh melangkah Tuhan. Sebab kami tahu ada Engkau yang ada di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh terus percaya dan akan berpegang kepada janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini adalah persembahan kami Tuhan Yesus, persembahan syukur kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang memberikan Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap langkah iman kami saat kami memasuki persembahan Engkau yang perhitungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu Yesusku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagi pengumuman. Untuk kebaktian WBI tanggal 18 Maret 2023 akan diadakan di ruang mezanin jam 4 sore bagi para WBI. Dimohon kesediaan waktunya untuk boleh bergabung kembali dalam ibadah. Haleluya. Mari sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberi pengertian yang baru bagi kami Tuhan. Bahwa kami membutuhkan energi yang daripada-Mu. Dan kami telah belajar Tuhan daripada Raja Daud Tuhan. Biarlah ketiga hal ini menjadi hal yang menjadi pegangan kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga di akhir zaman ini kami mempunyai energi yang luar biasa. Kami berjalan bersama dengan Roh Kudus untuk kami meraih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua kami yang diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan tangkap pesan ini Tuhan sebagai bekal kami dalam kami melangkah di tahun 2023. Karena kami percaya kalau Raja Daud keluar sebagai pemenang, kami pun semua akan keluar sebagai pemenang. Kami akan melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sama seperti yang dimiliki oleh Raja Daud Tuhan. Terima kasih Engkau bangkitkan kami, beri semangat kepada kami semua Tuhan. Biarlah kami semua tetap bangkit dan menjadi pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Tuhan yang telah memberkati kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya. Engkau pakai dia dengan luar biasa. Di dalam Tuhan pekerjaannya sebagai pengajar Tuhan, Engkau beri hikmat marifat yang daripada-Mu. Pengertian-pengertian yang baru Engkau karuniakan baginya Tuhan. Biarlah dengan hikmat yang daripada-Mu dia dapat mengajar, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sehingga menciptakan orang-orang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini. Engkau berkati istri anaknya, mereka semua kami percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan roh yang menyala-nyala dalam mengiring Engkau tetap menjadi bagian mereka Tuhan. Biarlah Engkau perlengkapi keluarga ini. Keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Pak Budi dan Ibu Rini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Engkau pilih Tuhan. Untuk Engkau pakai untuk melayani kami di tempat ini. Untuk menggembalakan GBI Basura ini Tuhan. Biarlah kasih karunia kebaikan Tuhan juga menaungi mereka Tuhan. Kami tahu dalam pelayanan bukan hal yang mudah Tuhan. Tetapi kami percaya karena mereka berjalan bersama dengan Engkau. Maka Engkau yang akan memegang tangan mereka Tuhan. Engkau akan pakai mereka dengan pengurapan-pengurapan yang baru Tuhan. Sehingga melalui pelayanan mereka akan terjadi terobosan-terobosan yang besar. Akan terjadi hal-hal yang besar di dalam gereja kami Tuhan. Engkau beri senantiasa kepekaan mereka akan suara Roh Kudus. Biarlah visi apa yang Tuhan mau bagi gereja kami Tuhan boleh tersampaikan. Sehingga apa yang Tuhan mau terjadi di GBI Basura boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, perlengkapi mereka senantiasa dengan urapan yang daripada Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kerendahan hati tetap menjadi milik mereka. Bahkan roh yang menyala-nyala Engkau karuniakan baginya Tuhan. Engkau beri kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dan seluruh keluarga besarnya, anak cucu mantunya semua Tuhan ada di dalam perkenanan-Mu. Mereka Tuhan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Bahkan pengurapan-pengurapan yang baru Engkau curahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembina rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan. Beserta istri dan keluarga besarnya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga senantiasa ada bersama dengan mereka. Pimpin mereka Tuhan, sertai mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh berjalan juga seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang sudah Tuhan mulai Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyelesaikannya melalui hamba-Mu ini Tuhan. Engkau beri kekuatan senantiasa Tuhan. Engkau beri tubuh yang sehat Tuhan. Engkau beri pengurapan-pengurapan yang baru Tuhan. Engkau karuniakan itu melimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Dan Engkau terus pertajam Tuhan apa yang Engkau mau sampaikan kepada hamba-Mu. Biarlah dia mulai senantiasa dengar-dengaran akan pesan yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupannya. Berkati ketiga wakil gembala, biar
Biarlah mereka menjadi satu tim Tuhan yang kuat untuk bersama-sama Tuhan, bersehati, berunity Tuhan, menjadi alat-Mu di akhir zaman ini, sehingga Pentakosta ketiga boleh terjadi Tuhan. Bahkan Indonesia kami percaya akan terjadi revival yang besar Tuhan. Anak-anak muda akan mengalami hal-hal yang dahsyat Tuhan. Aku akan pakai anak-anak muda Tuhan untuk bangkit Tuhan, menjadi alat-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati Ketua Rayon 1G kami juga Tuhan, Bapak Yohanes Raja Gugu bersama istrinya, Engkau pakai mereka juga Tuhan. Kami percaya Engkau sedang mempersiapkan hal-hal yang besar melalui Rayon 1G ini. Oleh karena itu Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Dan setiap yang ada dalam pengembalaan dari Rayon 1G, Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai mereka menggenapi rencana-Mu di akhir zaman ini. Kami juga berkati bangsa dan negara kami dalam masa-masa untuk mempersiapkan pemilu. Kami mau berkati negeri kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Setiap roh-roh kekacauan kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan pemimpin yang takut akan Engkau akan menjadi pemimpin bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami akan keluar sebagai pemenang. Tahun ini Tuhan dikatakan tahun yang sulit, tapi kami percaya Indonesia adalah berkat-Mu. Indonesia akan berbeda Tuhan, karena api Pentakosta dimulai dari negeri ini Tuhan. Terima kasih, berkati semua hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pengurapan ganda Engkau berikan bagi mereka. Kerendahan hati Tuhan tetap menjadi milik mereka, sehingga apapun yang menjadi doa-doa mereka Tuhan jawab semua tepat pada waktunya. Terima kasih, kami berkati setiap jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Kami percaya berkat khusus Engkau curahkan bagi mereka. Kemenangan-kemenangan, mujizat demi mujizat akan mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka pulang membawa sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang baru. Bahkan setiap persembahan-persembahan yang mereka berikan, kami percaya akan diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk menerima berkat daripada. Mari saudara kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Putra yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Ku yakin